di era globalisasi ini, era modern ini, media sosial ini sangat sudah terintegrasi ya. Dunia globalisasi ini sudah terintegrasi, media komunikasi dan informasi ini sudah terintegrasi dengan semua platform media sosial, sehingga kita yang mungkin tidak terlibat langsung dalam mengambil bagian dalam sebagai pelaksana pemilu atau ikut langsung ke TPS untuk melakukan pencoblosan, kita yang mungkin ada di kota Tuli bisa memberikan partisipasi kita dengan cara menyampaikan pesan-pesan damai melalui media sosial yang kita miliki. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan sudah sangat terintegrasi, sehingga masyarakat secara luas dapat mengakses setiap informasi, pesan-pesan positif yang kita sampaikan melalui media sosial itu dengan mudah. Bisa diakses dengan lebih bagus lagi kalau teman-teman langsung turun ke masyarakat dan menyampaikan pandangan positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu nanti. Karena hasil akhir daripada pemilihan pemilu yang berlangsung nanti ini adalah wujud nyata atau sebuah gambaran yang jelas bahwa suksesnya pemilu praktik demokrasi di negara kita itu bisa dinyatakan sukses atau berhasil itu dari salah satunya dari politik itu hadir sebagai problem yang dimana sekalipun di cara politik itu di Papua itu tidak sama seperti politik di Jakarta maupun lain sebagainya di provinsi-provinsi lain. Kenapa saya katakan demikian? Sekalipun kita di dalam satu rumah maupun persaudaraan, di saat beda kita dalam pemilihan kita beda, itu akan menjadi problem dan itu akan memutuskan persaudaraan. Di Papua tadi teman-teman saya sudah singgung bahwa kita dulunya dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Sekarang sudah bertambah menjadi 6 provinsi. Artinya bahwa potensi konflik itu ada. Baru-baru ini sebelum melakukan pendaftaran saja masih dalam proses rekom itu di Papua Barat Daya antara calon, saya lupa namanya, dia adalah ketua wilayah partai Golkar, dan beliau adalah kader Golkar dan ketua Golkar di Papua Barat Daya, tapi rekomendasinya itu jatuh ke orang lain. Akhirnya di situ muncul konflik awal. Akhirnya sampai dengan saat ini konflik itu terus berjalan. Dan masih di Papua Barat juga antara MRP Papua Barat Daya dan KPU Papua Barat Daya. Yang mungkin teman-teman dari Sorong itu dari Papua Barat Daya ada, jika saya salah mungkin kita sebentar kita diskusi juga. Itu konfliknya sampai dengan saat ini tuh masih terus berjalan. Dari MRP Papua Barat Daya itu menginginkan sesuai dengan undang-undang Otsus harus diwajibkan untuk orang asli Papua yang mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat Daya. Kemudian KPU Provinsi Papua Barat Daya itu menginginkan sesuai dengan instruksi undang-undang. Perbedaannya di situ ada undang-undang Otsus dan ada undang-undang nasional. KPU berpegang pada undang-undang nasional, sedangkan dari MRP Papua Barat Daya itu berpegang pada undang-undang Otsus. Disitulah bertolak belakang. Dan KPU mau dan tidak mau dia jalankan sesuai dengan petunjuk juknis, biasanya petunjuk teknis. Dia jalankan sesuai dengan itu. Sudah akhirnya proses jalan semua, tapi KPU MRP Papua Barat Daya itu tidak mau merasa dirugikan. Akhirnya pengajuan sampai dengan di MK dan saat ini prosesnya masih jalan. Kemudian di Papua Pegunungan juga demikian, konflik perang suku di Sinap Pati. Itu sebelum kampanye, tapi antara
konflik horizontal antara pasangan calon yang satu dengan yang lain sampai pembakaran terjadi, dan ada beberapa yang kena tusukan itu dilarikan ke rumah sakit, dan pada akhirnya pemerintah yang membayar mereka punya kerusakan dan pembunuhan yang terjadi. Itu belum pada masa kita harus mengkampanyekan atau memberikan narasi-narasi positif melalui media sosial. Itu saya pikir sangat penting. Di media sosial itu kita bisa teleponan, bisa melalui percakapan WhatsApp di grup dengan memberikan hal-hal yang positif. Jangan mengarahkan mereka kepada isu-isu sendiri.